Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Agung Mustajab. Nomor induk mahasiswa 0504544469. Mahasiswa Universitas Terbuka jurusan S1 Hukum. Di sini saya akan membacakan tugas 1 sampai dengan 7 mata kuliah praktik peradilan pidana, yaitu kasus pembunuhan antara mahasiswa Ayam dengan mahasiswa PP. Langsung saja saya mulai. Untuk tugas yang pertama yaitu tentang surat kuasa, di mana surat kuasa ini berisi identitas dari tersangka yang memberikan kuasa kepada penasihat hukum, yaitu saya yang bertindak sebagai penasihat hukum dari tersangka Ayam. Isi dari surat kuasa yaitu untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili dan membela pemberi kuasa baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam perkara pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan terhadap korban bernama Bebek yang terjadi pada sekitar tanggal 2 Februari tahun 2024 dalam pemeriksaan di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri. Penerima kuasa berhak dan berwenang untuk melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu oleh penerima kuasa, termasuk namun tidak terbatas pada 1. Menghadap pejabat yang berwenang di kepolisian dan kejaksaan. 2. Menghadiri seluruh persidangan dan memberikan pembelaan atas nama pemberi kuasa. 3. Mengajukan nota pembelaan atau pledoi atau banding atau kasasi apabila diperlukan. 4. Melakukan segala tindakan lain yang dianggap perlu untuk membela kepentingan hukum pemberi kuasa, termasuk mendampingi dan memberi nasihat hukum. Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tanggal surat dan tanda tangan pemberi kuasa serta nama pemberi kuasa. Selanjutnya untuk tugas yang kedua yaitu tentang berita acara pemeriksaan tersangka, berisi adanya nomor BAP, kemudian nama dari penyidik, pangkat, jabatan, dan surat perintah penyidikan. Setelah itu ada nama dari tersangka, tempat tanggal lahir, umur, pekerjaan, alamat, agama, dan warga negara. Setelah itu berisi beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka, saya tahu Pak, saya diperiksa karena dugaan pembunuhan terhadap korban bernama Bebek yang merupakan teman saya. Pertanyaan kedua, ceritakan kronologi kejadiannya. Tersangka menjawab, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya bermain ke kamar kos korban. Sebenarnya korban merupakan teman baik saya. Sebelum datang ke tempat kos korban, saya telah menyiapkan pisau lipat di jok motor saya. Lalu pisau tersebut saya masukkan ke dalam saku celana sebelum masuk ke kamar kos korban. Saya membunuh korban karena masalah ekonomi. Kami sempat mengobrol sebentar, kemudian saya berpura-pura ingin pamit pulang. Lalu saya mengeluarkan pisau yang ada di dalam saku celana dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban berulang kali sampai korban tumbang. Setelah korban tumbang, saya langsung membungkus tubuh korban dengan plastik dan selimut. Pertanyaan yang ketiga, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka menjawab, pisau lipat tersebut memang sudah saya siapkan di jok motor sebelum saya berangkat ke kos korban, lalu saya masukkan ke saku celana sebelum masuk kamar kos korban. Pertanyaan yang keempat, apa motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka menjawab, motifnya saya melakukan pembunuhan tersebut karena desakan ekonomi dan kecemburuan sosial.
karena saya terlilit utang pinjol dan saya iri dengan korban karena hidup serba berkecukupan. Pertanyaan kelima, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Tersangka menjawab, saya mengukus jasad korban dengan plastik besar dilapisi dengan spray kasur dan saya taburi pengawet serta wangian agar bau jasad korban tidak mudah tercium dari luar. Setelah itu saya pulang ke rumah dan saya sangat merasa takut dan menyesal. Pertanyaan keenam, barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka menjawab, saya hanya mengambil laptop, MacBook, dompet, dan ponsel milik korban. Pertanyaan ketujuh, apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka menjawab, tidak ada Pak, saya melakukannya sendirian. Pertanyaan ke-8, dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka menjawab, saya terinspirasi dari film Narcos yang saya tonton di Netflix Pak. Pertanyaan ke-9, bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka menjawab, korban tidak menyangka saya akan melakukan itu. Dia mencoba melawan dengan menggigit tangan saya, tapi saya terus menusuknya di bagian dada dan leher. Setelah itu dia tergeletak dan tidak bergerak. Kemudian terakhir yaitu penutup. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan setelah dibacakan kembali, tersangka menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang diberikan. Tanda tangan penyidik dan nama terang, tanggal, serta tanda tangan tersangka. Selanjutnya untuk tugas ketiga yaitu tentang surat dakwaan, berisi nomor surat dakwaan, kemudian tujuan surat dakwaan yaitu kepada Hakim Pengadilan Negeri Lampung yang mengadili perkara pidana atas nama tersangka Ayam atas perbuatan melawan hukum dalam pasal 340 KUHP dan pasal 365 KUHP. Jaksa penuntut umum yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa hari ini telah memeriksa, meneliti, dan menyelidiki berkas perkara nomor yang memuat informasi mengenai kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Bumi bernama BB oleh tersangka Ayam. Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang ada, kami menetapkan tersangka Ayam untuk didakwa dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. 1. Dakwaan primer. Isinya bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2024 di indekos korban, tersangka Ayam dengan sengaja dan tanpa hak menghilangkan nyawa seseorang lainnya yaitu Bebek sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan. Kedua, dakwaan subsidiar yang isinya jika majelis hakim berpendapat bahwa unsur pembunuhan tidak terbukti, kami juga menuntut tersangka Ayam atas perbuatan melawan hukum lainnya, yakni pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sesuai dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Ketiga, faktor motif bahwa tersangka Ayam melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban Bebek dengan motif iri dan ekonomi, merasa iri dengan kesuksesan korban dan terlilit hutang serta pinjaman online. Hal ini terbukti dari pengakuan tersangka dan bukti-bukti yang ditemukan di TKP. Yang keempat, terinspirasi dari film Narcos, bahwa tersangka Ayam terinspirasi dari film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. Inspirasi dari film tersebut menggambarkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh karakter-karakter dalam film tersebut yang kemudian dijadikan motivasi tersangka untuk melakukan pembunuhan. Yang kelima, persiapan dan pelaksanaan tindak pidana, bahwa tersangka Ayam sudah merencanakan tindak pidana tersebut dengan menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya. Setelah tiba di kos korban, tersangka mengambil pisau lipat tersebut dan menggunakan pisau tersebut untuk melakukan pembunuhan dengan cara menusuk korban di bagian leher dan dada hingga tewas. Yang keenam, pertimbangan penuntutan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pertimbangan penuntutan berdasarkan bukti-bukti yang ada, keterangan saksi, dan pengakuan tersangka, kami sebagai jaksa penuntut umum memandang bahwa terdakwa Ayam telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, sehingga layak untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Demikianlah dakwaan ini kami sampaikan dengan harapan agar pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung, 12 Februari 2024. Selanjutnya tugas yang keempat yaitu surat eksepsi atau nota keberatan yang berisi ada nomor perkara, kemudian kepada siapa surat itu ditunjukkan, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung, dan ada isi identitas dari penasihat hukum, nama, pekerjaan, alamat, bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa, nama lengkap ayam, tempat tanggal lahir, umur, pekerjaan, alamat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2024, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara tertanggal 8 Februari 2024 dengan alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi yang pertama yaitu keberatan formil. A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya berupa serangkaian tindakan yang terjadi secara spontan dan berurutan di lokasi kejadian. Kedua, perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung unsur adanya rentang waktu yang cukup antara niat dengan pelaksanaan perbuatan, serta adanya ketenangan pikiran dari pelaku. Yang C, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana proses perencanaan. Misalnya, kapan terdakwa merencanakan, di mana, dan alat apa yang dipersiapkan sebelumnya secara spesifik untuk perbuatan tersebut. Bukan pisau yang sudah ada di jok motor untuk keperluan lain. Hal ini menyebabkan dakwaan tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mensyaratkan uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan kabur atau obscure libel. Meskipun informasi dasar tersedia hari Rabu 2 Februari 2024 di indekos korban, surat dakwaan bisa menjadi kabur jika tidak memerinci waktu dan tempat secara spesifik di dalam indekos tersebut. Misalnya saja di kamar mandi, di dapur, atau di kamar tidur, dan tentang waktu kejadian secara persis. Jika JPU hanya menyebut di indekos korban tanpa alamat lengkap atau detail yang memadai, hal ini dapat dianggap tidak cermat. Kemudian identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel, namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagai tindak pidana pencurian atau perampokan, dan hanya disebutkan sebagai barang yang diambil setelah pembunuhan dan bukan merupakan motif, akibat, atau tindak pidana lain. Keberatan material. A. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian Jaksa Penuntut Umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa atau pasal 338 KUHP. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu cukup antara niat yang mungkin timbul saat mengobrol atau hendak pulang dengan perbuatan penusukan. Kemudian menyimpan pisau di jok motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai persiapan untuk melakukan pembunuhan. Menyimpan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai persiapan untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap korban pada hari itu. Bisa jadi pisau tersebut adalah benda umum yang dibawa untuk keperluan lain. Uraian bahwa pelaku sempat berpura-pura hendak pulang, lalu tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk korban saat korban lengah atau saat bertengkar. Korban sempat menggigit tangan pelaku, menunjukkan adanya unsur spontanitas dan emosi sesaat, bukan perencanaan yang matang. B. Motif iri dan ekonomi, bukan bukti perencanaan. Jaksa Penuntut Umum mendalilkan motif iri dan ekonomi sebagai bukti perencanaan. Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah adanya pelaksanaan niat yang dilakukan dengan pertimbangan matang dan dalam suasana ketenangan pikiran.
Motif tidak secara otomatis membuktikan adanya perencanaan terlebih dahulu. 3. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi ... batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan agar perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 13 Februari 2024, penasihat hukum terdakwa. Kemudian tugas kelima yaitu tentang amar putusan sela nomor ... berisi dengan awalan tulisan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama ayam, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat, telah membaca 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor register ... surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 13 Februari 2024. 3. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang 1. Bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur atau obscure libel karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. 2. Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. 4. Bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan umum acara pidana lain yang berlaku. Mengadili 1. Menyatakan menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi ... adalah sah dan telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Memerintahkan agar perkara ini tetap dilanjutkan. 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2024 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari 1. Hakim Ketua, 2. Hakim Anggota, 3. Jaksa dan 3 jaksa anggota serta ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Tanda tangan dan nama terang Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota, dan Panitera. Kemudian selanjutnya untuk tugas yang keenam yaitu tentang menganalisa dan membedakan alat bukti dan barang bukti pada perkara peradilan pidana. Dalam menganalisa sebuah kasus terdiri dari identitas korban dan pelaku,
kemudian tempat kejadian perkara pembunuhan, barang-barang bukti yang ditemukan, dan adanya penemuan jasad korban. Setelah itu keterangan dari beberapa tetangga, kemudian adanya barang bukti dari CCTV dan saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut, apa motif pelaku, dan bagaimana proses kejadian peristiwa tersebut terjadi. Setelah itu dilakukanlah kesimpulan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Berdasarkan kasus tersebut, manakah yang dinamakan barang bukti dan mana saja yang dapat disebut alat bukti dalam peradilan pidana? Kedua, apakah barang bukti pada kasus tersebut dapat dikonversi menjadi alat bukti dan bagaimana caranya? Jawabannya, yang pertama, pengertian barang bukti menurut KUHP. KUHP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai barang bukti secara tegas, namun konsepnya dapat dipahami melalui ketentuan mengenai penyitaan, khususnya pasal 39 ayat 1 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, barang bukti diartikan sebagai benda-benda fisik yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang disita oleh penyidik untuk keperluan pembuktian di pengadilan. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang merupakan hasil dari tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Perbedaan mendasar terletak pada sifat dan fungsinya. Alat bukti bersifat non-fisik, informasi, keterangan, dan digunakan dalam persidangan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan. Sedangkan barang bukti bersifat fisik atau benda nyata yang terkait dengan kejahatan. Barang bukti berfungsi sebagai sumber atau sarana untuk mendapatkan alat bukti yang sah. Singkatnya, barang bukti adalah benda yang terkait kejahatan yang kemudian melalui proses hukum dapat menjadi salah satu sumber untuk menghasilkan alat bukti yang sah di mata hukum. Setelah mengetahui perbedaan antara barang bukti dan alat bukti, barang bukti dan alat bukti pada kasus di atas adalah sebagai berikut. Barang bukti atau benda sitaan. Barang bukti adalah benda-benda berwujud yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, menjadi sasaran tindak pidana atau hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana tersebut. Dalam kasus ini yang termasuk barang bukti adalah 1. Pisau lipat, 2. Jok motor, tempat di mana pisau lipat disimpan sebelum digunakan, 3. Pakaian atau barang milik korban atau pelaku yang terkait dengan kejadian, 4. Tempat kejadian perkara yaitu kos korban. Kemudian alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya yang sah menurut hukum dan diatur secara limitatif dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Jenis alat bukti yang sah meliputi 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Dalam kasus ini yang dapat disebut sebagai alat bukti atau berpotensi menjadi alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan dari siapa saja yang melihat kejadian atau mengetahui interaksi antara pelaku dan korban. Saksi bisa berasal dari orang yang mendengar keributan, pemilik kos, atau penyidik yang melakukan pemeriksaan. 2. Keterangan terdakwa, pengakuan atau keterangan yang diberikan pelaku di persidangan mengenai motif, kronologi, dan perbuatannya. 3. Petunjuk, perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menunjukkan bahwa tindak pidana benar terjadi dan pelakunya adalah terdakwa. Hal-hal seperti motif iri dan ekonomi, terlilit hutang, ide dari film, hingga kronologi perbuatan dapat menjadi petunjuk yang menguatkan alat bukti lain. 4. Surat, dokumen-dokumen terkait, misalnya bukti pinjaman online, surat keterangan dari pemilik kos, atau visum et repertum dari dokter terkait luka-luka korban dan bekas gigitan di tangan pelaku. Pertanyaan kedua, apakah barang bukti pada kasus tersebut dapat dikonversi menjadi alat bukti dan bagaimana caranya? Secara harfiah, barang bukti tidak dapat dikonversi menjadi alat bukti karena keduanya memiliki definisi dan fungsi yang berbeda dalam hukum acara pidana.
Barang bukti adalah benda fisik, sedangkan alat bukti adalah sarana pembuktian yang sah di mata hukum berdasarkan pasal 184 KUHP. Namun, barang bukti memiliki peran krusial sebagai sumber atau bagian yang tak terpisahkan dari salah satu alat bukti, yaitu alat bukti petunjuk, atau sebagai bagian dari keterangan saksi atau ahli. Caranya adalah sebagai berikut. Melalui keterangan saksi atau ahli, penyidik, penuntut umum, atau hakim di persidangan dapat menunjukkan pisau lipat tersebut kepada saksi atau ahli forensik. Kemudian saksi dapat memberikan keterangan bahwa pisau tersebut adalah yang dilihatnya digunakan oleh pelaku. Setelah itu ahli, misalnya ahli forensik, dapat memberikan keterangan ahli mengenai pisau tersebut, misalnya kesesuaian luka pada korban dengan pisau, adanya DNA atau sidik jari. Keterangan ahli ini kemudian menjadi alat bukti yang sah. Sebagai bagian dari petunjuk, keberadaan pisau lipat yang ditemukan di lokasi atau yang disita dari pelaku dapat digunakan sebagai petunjuk yang sah apabila digunakan oleh alat bukti lain yang sah seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Persesuaian antara pisau dengan luka korban, motif, dan kronologi kejadian yang diuraikan dalam keterangan akan membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar terjadi dan pelaku bersalah. Pada intinya, barang bukti diperiksa dalam persidangan melalui berbagai prosedur hukum untuk memberikan nilai pembuktian, dan hasilnya berupa keterangan atau petunjuk. Itulah yang menjadi alat bukti yang sah. Selanjutnya yaitu tugas terakhir, tugas 7, mengenai surat tuntutan. Berisi nomor surat, kemudian ada keterangan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, identitas terdakwa, nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, agama, dan warga negara. Isi dari surat tuntutan yang pertama yaitu dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara dengan uraian dakwaan primer, yaitu melanggar pasal 340 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kemudian dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Kemudian fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa benar korban BB usia 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam usia 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. 3. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. 4. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. 5. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wangian agar tidak tercium bau busuknya. 6. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Setelah itu analisis yuridis. Pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana berupa 1. Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam dengan sengaja. Berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa berupa niat jahat atau sikap batin untuk merampas nyawa korban telah terpenuhi, dibuktikan dengan motif iri hati dan faktor ekonomi serta adanya perencanaan, yaitu membawa pisau lipat yang disimpan di dalam jok motor. Setelah itu dengan uraian dengan adanya persiapan di mana terdakwa sudah menyiapkan pisau lipat, dan setelah melakukan pembunuhan, terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan membungkusnya menggunakan plastik, spray pengawet, dan wangian. Selanjutnya mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban BB meninggal dunia dengan luka tusukan di leher dan dada. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Kedua, unsur pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan biasa berupa
Barang siapa, yakni terdakwa Ayam, dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan menikam korban secara berulang menggunakan pisau lipat yang mengakibatkan luka tusukan di leher dan dada, mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban Bebek. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat kejam dan tidak manusiawi. Tindakan terdakwa telah merampas nyawa orang lain secara berencana. Perbuatan terdakwa dilakukan karena motif iri hati dan faktor ekonomi. Terdakwa berusaha menghilangkan jejak dan menyembunyikan jasad korban. Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban setelah melakukan pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan. Terdakwa mendapatkan inspirasi dari tayangan film. Hal-hal yang meringankan. Tidak ada hal-hal yang meringankan yang terungkap di persidangan. Kemudian tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam pidana penjara selama seumur hidup atau 20 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel plastik besar, spray pengawet dan wangian untuk dirampas dan dimusnahkan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Selanjutnya yaitu penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 2 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Demikianlah tadi pembacaan tugas 1 sampai 7 dari mata kuliah praktek peradilan pidana. Banyak kurang dan lebihnya, banyak kesalahan yang saya ucapkan, kata-kata yang salah dan tidak berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.